Untuk mengatasi kabel provider yang semrawut, Desa Tegal Harum, Denpasar, Bali, mulai melakukan penataan. Penataan kabel provider ini juga berkaitan dengan pelaksanaan pawai ogoh-ogoh saat pengrupukan pada bulan Maret mendatang. Sehingga ditarget kabel provider di 12 ruas jalan besar yang ada di Desa Tegal Harum bisa ditata sebelum pengrupukan. Setelah itu, barulah akan dilakukan penataan di jalan lingkungan. Hal itu diungkapkan Perbekel Desa Tegal Harum, I Komang Adi Widiantara, saat diwawancarai Kamis 12 Februari 2026. Adi Widiantara menyebut, penataan kabel yang semrawut ini dilakukan sejak Selasa 10 Februari kemarin. Penataan dilakukan berawal dari adanya aspirasi warga terkait akan digelarnya pawai ogoh-ogoh. Pihaknya lalu melakukan komunikasi dengan provider melalui Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, APJATEL. Kami memang sering berkomunikasi dengan provider, dan ada juga MOU dengan provider, makanya kami sampaikan keinginan itu kepada APJATEL, paparnya. Akhirnya digelarlah rapat koordinasi pada Jumat lalu untuk penataan kabel ini. Untuk tahap awal, disasar 12 ruas jalan protokol di wilayahnya dengan melibatkan 11 provider atau 25 orang tenaga. Pada Selasa kemarin, pihaknya telah menyasar 2 ruas jalan. Selanjutnya hal itu akan diagendakan setiap Selasa, dan optimis bisa selesai sebelum pengrupukan. Ini tentu akan berkelanjutan, karena butuh waktu lama untuk merapikannya. Kemarin di 2 ruas jalan, karena posisi kabel di atas lumayan melelahkan. Mungkin 2 jam untuk 1 kali penataan, paparnya. Untuk metode penataan sementara dilakukan dengan merapikan dan mengikat kabel agar lebih tertata rapi. Kabel yang sudah tidak digunakan atau terputus juga ikut dirapikan. Meski demikian, ada juga warga yang mengusulkan agar menggunakan sistem tanam kabel di bawah tanah. Namun hal itu diperlukan perencanaan yang matang dan anggaran yang besar. Kalau bicara kebersihan dan estetika, kabel tanam memang paling bagus. Tapi untuk solusi cepat saat ini, kabel dirapikan dan diikat dulu. Kalau kabel tanam mungkin nanti bisa lewat pemerintah kota. Karena sekarang kan baru diuji cobakan di Jalan Danau Tamblingan Sanur, paparnya. Adi Widiantara juga menyoroti masih adanya pemasangan kabel tanpa koordinasi resmi dengan desa. Padahal sebelumnya desa telah memiliki nota kesepahaman, MOU, dengan sejumlah provider untuk memfasilitasi pemasangan jaringan bersama pihak adat. Namun dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemasangan dilakukan tanpa izin sehingga sulit ditertibkan karena tidak diketahui kepemilikannya. Secara legal banyak yang tidak jelas. Kalau ditindak, justru warga yang terkena dampaknya karena kami tidak tahu provider mana yang bertanggung jawab, ujarnya. Ia pun berharap ke depan ada regulasi yang lebih jelas, sehingga pemerintah desa memiliki kewenangan dalam menata dan menertibkan pemasangan kabel provider. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.